Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penjumlahan dan perkalian persamaan kuadrat. Nah, ini udah materi yang sering banget keluar nanti kalau kalian nanti masuk perguruan tinggi. Jadi hafalin ya ini rumusnya. Kita beri contoh dulu. Persamaan kuadrat itu ini penjumlahan dan perkalian, ini akar-akar. Jadi akar-akar. Akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi masih ingat nggak kalau x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Akar-akarnya berapa? Kalau rumus difaktorin, x min 3 dikali x plus 1 ya. Kan bab sebelumnya kan kalian bisa ya ini memfaktorkan. X min 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan 3. Satu lagi x plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1. Ini sebagai X1, ini sebagai X2. Jadi ada dua akar. Kalau kita jumlahkan, nah dua akar ini, X1 tambah X2 berapa? 3 tambah min 1 berapa? 2 ya. Kemudian X1 kali X2. Kalau dikalikan 3 kali min 1 berapa? Min 3. Berarti kalau dijumlahkan 2 dikalikan min 3. Sebenarnya ada rumusnya. Nah, ini harus kalian hafalin ya. Karena nanti kalau kalian ke ujian PTN gitu, SMA itu sering banget dipakai. Bentuk umum persamaan kuadrat apa? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah, dijumlahkan X1 tambah X2. Kalau akar-akarnya X1 sama X2, kalau dijumlahkan itu min B per A. Nah, ini sebenarnya ada cara mencarinya ya. Cuman kalau saya jelasin nanti panjang. Nah, kalau dikali X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini min B per A udah saya jelasin ya. Kalau nanti tiba-tiba B-nya nggak ada itu apa? Berarti 0 ya. Di pojok kanan atas paling atas tuh udah saya jelasin. Nah, ini coba kalau ini X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Jadi kamu nggak perlu mencari akar-akarnya. Jadi kalau x1 tambah x2 sama dengan apa? Min b per a. Min b per a sama dengan, ini a nya berapa? 1 ya. Udah saya jelasin ya. Ini b nya, ini c nya ya. Berarti min b nya berapa di sini? Min 2. Min 2 dibagi a nya di sini 1 ya. Nah, sama dengan min ketemu min plus, jadi 2. Kalau dikalikan X1 kali X2 sama dengan C per A. Iya, ini rumusnya ya. Sama dengan C-nya berapa di sini? Min 3. Min 3 dibagi A-nya di sini 1. Sama dengan berapa? Min 3. Tuh, sama kan? Kalau dijumlahkan min 2, kalau dikalikan min 3. Nah, ini nanti kalau bentuknya kamu bisa faktorin enak ini. Cuman kalau nggak bisa difaktorin gimana? Nah, pakai rumus ABC kelamaan. Misalkan saya berikan contoh ini ya. 2x kuadrat plus 13x plus 1 sama dengan 0. Nah, tentukan jumlah akar dan perkaliannya. Nah, gimana nih? Pakai pemfaktoran nggak bisa ini. Harus pakai rumus ABC. Rumus ABC belum tentu dapat gitu. Nah, makanya pakai rumus ini aja ya. X1 tambah X2 sama dengan apa? Min B per A sama dengan min B-nya di sini 13, ini A-nya, ini B-nya, ini C ya. Jadi B-nya 13 dibagi A-nya berapa di sini 2 ya. Nah, sama dengan min 13 per 2. Kalau X1 kali X2 kali X2 sama dengan C per A. Sama dengan berapa di sini? C-nya 1 dibagi A-nya 2 gitu ya. Jadi udah dihafalin ya, ini harus tahu. Nah, salah satunya apa penggunaannya? Nah, saya kasih tahu penggunaannya buat apa. Pertama, kalau ada soal seperti ini. Yang kedua, itu membuat persamaan kuadrat baru. Ya, nanti video-video setelah ini di playlist itu akan ada contoh-contoh soal yang sangat dipakai rumus ini ya. Nah, saya berikan dua contoh.
Nah, ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari 4X kuadrat min 12X min 3 sama dengan 0. Tentukan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, kita tulis dulu ya. 4X kuadrat. Pakai pulpen biru aja. 4X kuadrat min 12X min 3 sama dengan 0. Nah, langkah awal kalian bikin dulu X1 tambah X2 nya dulu ya. Ini jangan diakarin, jangan pakai pemfaktoran, susah ya. Min B per A ya. Ini sebagai A nya 4, B nya min 12, C nya min 3. Jadi rumusnya apa? Min B per A sama dengan min B nya di sini min 12. Kalian jangan terkecoh ya, minus-minus gini. Dibagi A nya sama dengan 4. Nah, sama dengan berapa ini? Min atau min plus. Jadi 12 dibagi 4, 3. Kemudian jumlahnya. Ini udah penjumlahan. Perkaliannya berapa? X1 kali X2 sama dengan C per A. Sama dengan berapa? C nya min 3. Min 3 dibagi A nya 4. Nah, min 3 per 4. Tentukan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Masih ingat gak aljabar? Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kan kita nggak punya nih, punyanya cuman penjumlahan sama perkalian. Nah, ini ada rumusnya. X1 tambah X2 dikuadratin dikurangi 2 kali X1 kali X2. Nanti saya jelasin ini dapat dari mana. Nah, gini. X1 tambah X2 di sini udah ketahuan. X1 tambah X2 3 ya. Berarti 3 dikuadratin dikurangi 2 kali X1 kali X2 min 3 per 4. Gitu. Ya, ini 9 min ketemu min plus. Jadi 2 sama 4 dibagi ya, 2. Jadinya plus 3 per 2. Disamain penyebutnya berapa ini? 2 kali 9 18. 18 tambah 3 21 per 2. Udah gini aja nggak apa-apa ya. Nah, itulah salah satu tujuannya ya, kalian tahu penjumlahan sama perkalian. Nah, sekarang tentukan bentuk persamaan kuadrat baru, ini kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 4. Bisa juga pertanyaannya tentukan bentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 dan min 7. Nah, caranya gini. Rumusnya X kuadrat min X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2. Nah, ini kan salah satu rumus yang kalian harus hafalin. Ini sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat baru. X1 sama X2 nya di sini udah ketahuan. Ini misalkan X1, ini X2 ya. Kalau kita jumlahkan, saya geser dikit. Nah, X1 tambah X2 nya berapa? Jadi dijumlahkan ya. 2 tambah min 7 berapa? Min 5. Kalau X1 kali X2 dikalikan 2 dikali min 7 min 14. Nah, udah ada kan penjumlahan sama perkalian. Nah, kita tinggal masukin ke persamaan ini. Jadi X kuadrat min X1 tambah X2 nya min 5. Jadi min 5 dikali di sini X. Kemudian ditambah X1 kali X2. X1 kali X2 min 14. Min 14 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min ketemu min plus 5X. Plus ketemu min. Jadi min 14 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya. Yang akar-akarnya 2 dan min 7. Jadi X kuadrat plus 5X min 14. Jadi kesimpulannya dari tadi apa? Kalau ada bentuk umum, kesimpulannya di sini ya. Saya tulis kesimpulannya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau akar-akarnya kalau dijumlahkan X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan C per A ya. Kemudian kalau ada bentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu artinya
X1 tambah X2 dikuadratin dikurangi 2 kali X1 kali X2 ya. Kemudian ada persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya. Rumusnya X kuadrat min X1 tambah X2 X. Jadi ini penjumlahan akar-akarnya ditambahin perkalian sama akar-akarnya gitu, sama dengan 0. Nanti di contoh soal video-video berikutnya di playlist itu udah ada contoh-contoh soal yang akar-akarnya gitu. Jadi nanti ada hubungannya sama penjumlahan sama perkalian ya.